Kelakuan dari oknum para petugas bea cukai semakin hari semakin aneh. Celana dalam saja dipersoalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air. Akhir-akhir ini petugas bea cukai menjadi bahan sorotan, bahan pembicaraan dari netizen Indonesia. Banyak sekali persoalannya, sampai-sampai Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani harus angkat bicara. Celana dalam saja dipersoalkan. Inilah kelakuan yang sangat memalukan yang ditunjukkan oleh oknum para petugas bea cukai ini. Apakah ini menjadi syarat utama atau SOP yang harus dijalankan oleh para petugas bea cukai ini? Netizen jadinya heboh. Netizen jadinya bertanya-tanya, ada apa sebenarnya? Jangan sampai ini semua adalah pelaku para mafia yang mau mencari keuntungan untuk perut mereka sendiri. Berikut ini saya akan menyajikan beberapa cuplikan video untuk kita simak bersama-sama dan bisa kita jadikan sebagai bahan pembelajaran bahwa para petugas bea cukai itu ternyata tidak sedang dalam keadaan baik-baik saja. Mari kita simak videonya. Celana dalam itu ambilin aja. Sudah saya katakan sama bea cukai, ikhlaskan saja celana dalamnya. Saya nggak ngerti. Ada bukti-buktinya semuanya. Jadi ini bea cukai lah. Saya tadi sudah meminta untuk berbicara dengan bea cukai. Tolong kasih saya keterangan. Biar saya masuk di logika saya. Celana dalam Bossini kena pajak bea cukai sebesar 800.000. Jadi saya minta di-share ya. Kalau nggak di-share ini bea cukai nggak akan paham dan nggak akan tahu. Saya minta penjelasan dari pihak bea cukai. Jadi lihat celana dalam harga $70, kurang kerjaan atau mau cari sensasi si bea cukai ini. Saya nggak tahu mbak. Itu adalah harganya seperti itu. Bisa datang ke Bossini kok. Mbaknya sayangnya resitnya hilang. Makanya datang ke Bossini kita buktikan. Celana dalam itu harganya cuma $99. Saya nggak tahu deh, malas berdebat dengan orang bea cukai. Ya udah terserah lah mbak, itu saya bisa terserah mbak, saya bisa buktikan bahwa itu adalah harganya 99 Hong Kong dollar, tidak sampai 100 Hong Kong dollar, dan tidak sampai mencapai 200 Hong Kong dollar. Kalau memang bea cukai seperti itu ya udahlah nggak apa-apa. Saya sudah katakan bahwa saya ingin berbicara dengan kalian dan kalian tidak ingin meluruskan. Ya apa iya celana dalam harganya sampai $90? Yang bener lah mbak, saya nggak tahu deh. Saya sudah mencoba berbicara dengan Ibu Lucia, tapi nggak ada jawaban juga dan kalian nggak ingin berbicara dengan saya. Saya tidak ingin menggiring opini bahwa pajak melakukan tindakan yang semena-mena. Tapi menurut saya iya, pajak melakukan semena-mena. Masa iya celana dalam harganya aja nggak sampai segitu, kena pajak sampai 800.000. Ini saya nggak tahu kenapa pajak tidak ingin berbicara dengan saya. Saya sudah menghubunginya. Jadi saya nggak tahu kenapa. Saya sangat sedih sekali ya. Karena selama ini saya tuh mempertahankan pajak. Saya berbicara dengan orang pajak. Saya ngobrol dengan orang pajak. Giliran ada keluh kesah, mereka melempar di luar. Mereka memberikan saya cuma ke customer service. Padahal saya sudah berbicara dengan Ibu Luciana. Tolong luruskan ini semua. Saya sangat sedih sekali mbak. Kenapa? Apa iya sih celana dalam dengan harga seperti itu? Kenapa tidak ada orang pajak yang berbicara dan tidak tampil mengatakan apa dan bagaimana? Jadi sangat sedih sekali ya. Masa iya celana dalam harganya sampai 770 US dollar? Kan nggak mungkin. Saya rasa tidak mungkin. Ini saya minta sama teman-teman untuk menyebarkannya, menyebarkan, di share. Biar bea cukai Indonesia tahu. Celana dalam mbak
Sama-sama ngirim, yang satunya ke Banyuwangi, yang satunya ke Jakarta. Yang ke Jakarta cuma kena 40.000. Yang ke Jakarta cuma kena 40.000, itu baju dalam. Yang di Banyuwangi kena 800.000. Sedih nggak sih? Dan saya sudah katakan saya ingin berbicara dengan Bea Cukai bagaimana caranya kalian menghitung. Di Hong Kong nggak ada celana dalam harganya sampai 70 US dollar. Kita sebagai pembantu, kita tidak akan pernah beli celana dalam harga 70 US dollar. Saya katakan, saya membela Bea Cukai mati-matian. Tapi kalau Bea Cukai sendiri seperti ini, bagaimana saya bisa membela? Saat kemarin saya komplain dengan Garuda dan Garuda mengupgrade dirinya, mengganti semuanya, saya appreciate sekali. Tapi ini saya sangat sedih sekali. Saya mulai tadi berbicara, mencoba mengkondisikan sebelum saya memuncak ya. Sebelum saya sudah katakan ini, saya sudah katakan sekali lagi. Sebelum saya saya ingin berbicara dengan wakil kalian. Tapi nggak ada, dari Bea Cukai sampai sekarang nggak ada yang menghubungi saya. Saya malah dapat customer service. Celana dalam, Mbak. Celana dalam harganya 99 dolar. Kalian lihat kan dari bos ini di Giordano. Apa iya celana dalam harganya 70 US dollar? Kita ini babu, kita ini pembantu. Kita nggak mungkin beli celana dalam 70 dolar US. Nggak ada. Makanya kalian sharekan ini. Kalau kita nggak nge-share, ini nggak akan nyampe. Ini nggak akan nyampe kemana-mana. Saya katakan sekali lagi, ini nggak akan nyampe kemana-mana. Saya minta pertanggungjawaban Bea Cukai. Celana dalam. Apa iya kena pajak 800 dolar? Saya ada buktinya. Saya mulai tadi, Yanha. Dan mereka memberikan jawaban yang menurut saya nggak ada di logika saya. Tahu nggak apa yang dikatakan oleh Bea Cukai? Data harga yang diberitahukan oleh kantor pos Surabaya adalah sebesar 70 US dollar ya Bu. Solusi yang dapat kami sampaikan adalah pengajuan keberatan dikarenakan Bea Cukai dan pajak sudah dilunasi penerima barang dengan mengajukan keberatan melalui harus WW. Apa? Celana dalam harus menghubungi WW dan mengatakan keberatan. Kan nggak masuk di logika kita. Kalian orang-orang hebat, kalian tahu WW. Kita ngosek WC, Bu. Kita di sini tuh ngosek WC, kalian enak aja kunjungi WW. Apa yang kalian inginkan? Bisa nggak berpikir secara logika? Pembantu beli celana dalam dengan harga 770 US dollar. Itu tidak mungkin. Sekali lagi, itu tidak mungkin, ibu-ibu. Dan para pejabat Bea Cukai ingin saya katakan, kami adalah pembantu. Kami tidak mungkin beli celana dalam dengan harga 70 US dollar. Saya katakan sekali lagi, kami adalah pembantu. Kami tidak mungkin beli celana dalam seharga 70 US dollar di bos ini. Itu tidak mungkin. Ya, jadi tolong ya. Tolong saya katakan sekali lagi pada pihak Bea Cukai. Bagaimana mungkin kami melakukan WW keberatan ini itu. Kan juga aneh toh. Selama ini saya membela Bea Cukai. Tapi kalau pada kenyataannya hari ini ada anak kirim celana dalam dan kalian tarik 800.000 Hongkong, 800.000 rupiah, kebacut loh. Nggak ada di logika saya tuh, nggak ada. Masa iya Bea Cukai minta 800.000? Celana dalam dikirimin ke Indonesia lewat kantor pos dan dikenakan biaya pajak Bea Cukai 800.000. Ini tidak mungkin, Ibu. Ini tidak mungkin. Tentu ini sangat memalukan Bea Cukai Indonesia. Tindakan-tindakan yang kalian lakukan adalah tindakan-tindakan yang dalam tanda kutip patut dicurigai. Sekali lagi, patut dicurigai. Celana dalam saja kena pajak sampai 800.000 rupiah. Benar-benar brengsek dah ini. Benar-benar tidak masuk di akal sehat kita. Berapa sih harga celana dalam itu?
Kok sampai kena pajak 800 ribu rupiah? Halo Bea Cukai Indonesia. Sekali lagi, tindakan kalian ini sangat memalukan dan sangat menjijikan. Jujur, sangat miris ketika rakyat harus diperas habis-habisan seperti ini dengan cara-cara yang licik, dengan cara-cara munafik, dengan cara-cara brengsek, dengan cara-cara yang kurang ngajar sama sekali. Anda sungguh sangat keterlaluan. Sedih ketika saya melihat ibu tadi bicaranya sampai menangis. Logika akal sehat kita ada di mana? Celana dalam kena pajak sampai 800 ribu. Bangke dah itu namanya. Cara-cara munafik, cara-cara brengsek, cara-cara biadab seperti ini, rakyat pun patut mencurigai. Ada yang tidak beres. Ayo, harus diperiksa. Memang nama Bea Cukai hari-hari belakangan ini semakin busuk, semakin buruk dibicarakan oleh rakyat Indonesia. Ada banyak sekali kasus-kasus hanya karena ulah dari Bea Cukai. Bangsa ini mau jadi apa? Saudaraku sebangsa dan setanah air, kita semua pastinya marah ketika melihat kelakuan dari oknum-oknum petugas Bea Cukai ini yang sangat memalukan, yang sangat menjijikan. Celana dalam saja kena pajak 800 ribu rupiah. Halo Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, apakah ini semua akan baik-baik saja? Kok sampai sekejam ini? Kok sampai sebrutal seperti ini? Para penegak hukum di bangsa ini, tolonglah cek para petugas Bea Cukai. Sangat disayangkan. Ini secara tidak langsung kalian mau memeras masyarakat dengan cara-cara licik, dengan cara-cara yang tidak manusiawi. Pengecut namanya. Sekali lagi, kami minta kepada Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, tolong dicek, utus petugas Anda untuk mengecek semua kelakuan para Bea Cukai di Indonesia ini. Celana dalam saja kena pajak 800 ribu. Apalagi kalau beli baju-baju yang lain. Sekali lagi, saya sebagai Raja Jelata mengatakan bahwa kalian telah merampok uang rakyat dengan cara-cara licik, dengan cara-cara kotor, dan patut dicurigai bahwa Bea Cukai Indonesia itu tidak beres. Mari kita lanjutkan lagi. Seperti kasus pengiriman sepatu oleh atau yang diterima oleh saudara Radika Altaf yang mengeluhkan mengenai pengenaan bea masuk dan pajak. Sesudah diteliti, ternyata ditemukan bahwa persoalannya adalah pada nilai sepatu tersebut yang diberitahukan oleh perusahaan jasa titipan DHL, di mana nilai yang dilaporkan oleh jasa DHL lebih rendah dari harga sebenarnya. Bea Cukai melakukan koreksi untuk penghitungan bea masuknya, dan ini mengakibatkan pembayaran denda. Pembayaran denda itu dilakukan oleh perusahaan DHL, jadi bukan oleh saudara Radika
Altaf. Saat ini masalah ini sudah selesai. Sepatu tersebut telah diterima oleh penerima barang dan kewajiban kepabeanan telah diselesaikan. Pokoknya jangan sampai kalau kalian baru pulang dari Bangkok dapat label kayak gini. Yang kayak gini. Itu artinya koper kalian itu udah ditandai. Biasanya kalau udah dicoret silang sama dikasih stiker fragile, itu tuh udah biasanya dicek lagi, di scan lagi gitu. Terus yang aku dengar semalam pas di Cukai Kota dia bilang apa? Mulai per tanggal 17 Maret nanti itu kita dibatasi cuma boleh ngambil 5 baju yang kau bawakan ke Indonesia. Lebih dari itu semuanya disita sama Cukai. Maksudku 5 baju itu, jadi kita ngabisi duit tiket gitu mahal, tujuan kita ke luar negeri itu ngapain? Yang enggak aja katanya apa? Katanya Tanah Abang sepi. Nggak boleh lagi kalian belanja baju di luar, beli di sini. Di sini kok harganya lebih murah, nggak apa-apa kita belanja di sini. Kalau lebih bagus lagi modelnya pun nggak apa-apa, kita pasti belanja di sini. Ya kau sesuaikan juga lah, jangan kita yang kau salahkan. Kok kami pula jadi konsumen kau salahkan, pala juga lah aku. Yuk, capek-capek ini di Bangkok kita bawa barang pulang kan. Habis itu kau tahu, nanti Cukai dibongkar-bongkar. Dalamnya itu isinya strawberry, cuma 2 pack ya strawberry yang saya enak aku makan, strawberry yang Jepang itu. Dipencet-pencet sama dia. Aku bilang kalau itu isinya strawberry, kalau kau memang mau tengok, aku keluarkan. Jangan kau pencet-pencet, banyak strawberry di dalam itu. Aku bilang lah, aku tuh capek ya dari sana ya. Nyolot kali, kau tahu nyolot kali. Oh just tip ya, langsung ditulisnya just tip ya. Orang just tip sekarang juga semuanya pakai kargo, nggak ada yang mau hand carry bawa kayak gitu, ribet. Kau tahu urusan sama kau tuh ribet kali, dan kau pikir enak kali mesti urusan sama kau. Aku bilang lah, ngapain aku just tip, enak nerima makan duit endorse gitu, karena dia pala kali aku sok kali kau datang nyocok kok kayak gitu. Wih gerem kali udah orang custom ini yang betul kok. Entah apa, ngapain aku just tip, baju cuma berapa foto, nggak berlabel, nggak berplastiknya, itu cuma pakai sendiri untuk kontennya. Kerjaan gue tuh konten. Kalau Tanah Abang sana harga lebih murah nggak apa-apa. Malah aku jadinya mau makan pun naik darah dulu aku. Gerem kali aku. Dijatahin dibatasi lah yang 5 baju lah, nggak masuk akal peraturan ini. Dulu dijatahin $500, kan dijatahin cuma batasnya 5 baju. Entah apa mau keleneran aku juga. Pening. Gak usah makin bikin susah deh kalau nggak bantu. Kali aku. Betul, kok pulang dari Bangkok ke Indonesia itu seakan-akan apa yang kita bawa, betul. Jatah $500, satu bulan 7 juta yang aku belanja itu satu baju Bangkok 100 batnya, 40.000 nya. 10 baju 4,5 juta. Sama beli jajan-jajan ini punya gelembung, beli strawberry nya kasih anakku, enggak yang lain-lain yang aku beli. Bawa aku, belum kali aku. Saya kan. Orang angkat barang tuh udah payah. Waktu mau bongkar koper orang tuh bukan bantuin angkat, nggak nengok aja juga. Allah, bantuin kah? Nggak bisa kalau nggak kena marah ya. Bukan mahal kali yang kita beli itu, kalian nggak ada kalau mau bisa jalan kan. Kalau kita beli bongkar-bongkar. Enggak yang aku beli barang-barang branded itu. 150 batnya itu. Masa orang anak ke Bangkok dasik dah. Yang Bangkok dasik dah. Harap kayak gini. Malah kan tiap kali nyampe bandara pasti begitu kan nanti. Kalau nyampe bandara begitu kan. Namanya orang berduit. Seorang kan mau pulang ke Bangkok bisa cek sama orang lain. Kalau iseng kan ke Bangkok, berduit deh. Dia lah. Udah lihat belum? Ini ada video orang yang robek tas branded di depan petugas bea cukai. Iya, aku udah lihat tuh videonya. Kalau menurut petugas, harga tas itu melebihi batas pembebasan bea masuk. Kan batasnya $500 tuh. Nah, tasnya ini harganya lebih dari $4.000. Jadi ya diminta bayar pajak. Jadi petugasnya minta buat bayar pajak. Yap, petugas minta bayar pajak senilai 26 juta rupiah. Tapi karena nggak terima, akhirnya dirobek itu tas branded. Nah, aku baca berita di Tempo.co tanggal 3 Mei sih, Bea Cukai belum mengeluarkan keterangan soal ini. Oke. Tapi kalau dipikir-pikir, kenapa ya Bea Cukai ramai diomongin netizen? Emang ada sesuatu yang viral atau heboh gitu? Ada sih beberapa. Nih ya, di Instagram Bea Cukai ramai warga yang protes karena ngaku kena bea masuk atau pajak sampai ratusan juta rupiah. Emang iya? Ada apa aja?
Ada soal pengiriman barang buat sekolah luar biasa alias SLB. Jadi ada keyboard braille hibah dari Korea Selatan yang udah dikirim dari Desember 2022 tapi ketahan di bea cukai. Loh, kok bisa ketahan? Karena nggak ada pemberitahuan barang hibah dan dianggap barang impor komersial. Tapi udah selesai kok, keyboardnya udah diserahkan ke pihak SLB di Jakarta Selatan pada 29 April 2024. Terus ada lagi? Tadi kamu bilang ada beberapa. Ada, ini soal pengiriman sepatu. Sepatu? Emang itu kenapa? Nah, ini viral karena kena tagihan bea masuk dan denda sampai puluhan juta. Harga bea masuk dan dendanya jadi lebih mahal daripada harga sepatu. Terus, alasannya kenapa bisa lebih mahal bea masuk dan denda daripada sepatunya? Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, ditemukan indikasi kalau harga yang diberitahukan oleh PJT lebih rendah dari yang sebenarnya. Jadi penghitungan buat bea masuk dan pajaknya dikoreksi sama petugas. Ini nggak tahu aku yang jarang keluar negeri apa gimana ya. Tapi aku nggak ngerti sih soal aturan-aturan gini. Mungkin aku juga bakal kaget kalau dimintain pajak sampai puluhan juta. Iya, kalau menurut staf khusus Menteri Keuangan bidang komunikasi strategis Justinus Prastowo, kegaduhan ini asalnya karena ketidaktahuan publik soal prosedur pengecekan barang kiriman dari luar negeri. Ya harusnya diedukasi dong. Iya, Sri Mulyani juga menginstruksikan Bea Cukai buat proaktif memberikan edukasi ke masyarakat soal kebijakan dari berbagai kementerian dan lembaga, biar pelayanannya efektif. Oh gitu, ya emang harusnya gitu nggak sih? Biar nggak nunggu viral dulu baru diusut. Sebenarnya bea cukai memberikan biaya tambahan kalau kalian beli barang dari luar negeri. Itu sebutannya pajak. Gunanya apa anak-anak? Supaya orang Indonesia segan beli barang dari luar negeri dan fokus beli barang dalam negeri untuk perekonomian bangsa. Jenius kan bea cukai? Ya, Syifa. Pajaknya berapa? Pertanyaan bagus. Berapa pajak bea cukai? Syifa tolong berdiri. Kenapa, Pak? Suka-suka saya. Duduk. Anak-anak, barusan adalah gambaran pajak bea cukai. Kadang tinggi, kadang rendah. Kenapa? Suka-suka saya. Apa? Korupsi kali, Pak. Korupsi. Yogi, kamu kalau ngomong jangan sembarangan. Ngerti? Apa buktinya bea cukai korupsi, Yogi? Gak ada kan? Ya jangan so tahu. Bea cukai itu cuma salah input data. Ngerti kamu? Bea cukai apa, Yogi? Salah input data, Pak. Lebih keras, Yogi. Salah input data, Pak. Lebih keras, Yogi. Salah input data, Pak. Bagus, Yogi. Kamu itu cuma rakyat biasa. Jangan provokasi hal-hal yang kamu nggak ngerti. Paham? Paham, Pak. Kamu itu cuma apa, Yogi? Rakyat biasa. Kamu itu cuma apa, Yogi? Rakyat biasa, Pak. Kamu itu cuma apa, Yogi? Lebih kencang lagi. Rakyat biasa, Pak. Maaf. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Inilah keluh kesah dari rakyat Indonesia terhadap bea cukai Indonesia. Sangat disayangkan. Lembaga yang semestinya bersih, tidak adanya kong kali kong, tetapi hari-hari belakangan ini nama bea cukai Indonesia semakin santer dibicarakan oleh netizen. Mereka telah melakukan tindakan-tindakan yang di luar nurul. Yang salah satu contohnya pajak celana dalam saja sampai Rp800.000. Sekali lagi, patut diduga bahwa oknum-oknum petugas bea cukai pasti banyak yang melakukan hal-hal kecurangan. Hal-hal yang hanya mau kenyang perut mereka sendiri. Dan saya sangat yakin, pasti mafia-mafia ini semakin liar. Dan dengan demikian, para penegak hukum, Menteri Keuangan harus wajib untuk mengoreksi. Wajib untuk melihat. Karena jujur, semakin hari rasa-rasanya semakin muak
ketika kita melihat komplain, perdebatan, argumentasi yang dibangun oleh netizen Indonesia hanya tentang kejelekan dari petugas bea cukai ini. Entah sampai kapan, tetapi ini seolah-olah sudah dianggap lumrah, sudah dianggap biasa. Rakyat diperas habis-habisan. Ketika ada kasus korupsi, baru mulai para petinggi, para pejabat mulai pura-pura super sibuk. Sibuk untuk menyelamatkan diri mereka. Sibuk untuk memanipulasi data. Biadab kalian. Jujur, sangat tidak masuk di akal saya ketika pajak celana dalam sampai 800.000 rupiah. Itu mungkin uang 800.000 kalau beli CD. Saya sangat yakin dan percaya mungkin bisa sekoper. Penuh. Semoga saja ini menjadi pembelajaran penting untuk kita rakyat Indonesia. Bahwa petugas bea cukai tidak dalam keadaan baik-baik saja. Patut dicurigai, patut diduga. Para mafia, para biang kerok pasti banyak di dalamnya. Entah sampai kapan kita serahkan semuanya ini kepada petugas hukum, kepada penegak hukum di bangsa ini. Semoga saja nama petugas bea cukai segera membaik. Karena saat ini nama petugas bea cukai sangat buruk di mata masyarakat Indonesia. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.